Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisani wa qalbi bi nabi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 14. Wa qala Munabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Munabbah yatasha'abu minal ilmi asyraf wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qarbu wa in kana qasiyyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabbatu wa in kana wadi'an. Berkata Ibnu Munabbah, yatasa'afu bercabang-cabang minal ilmi daripada ilmu apanya yang bercabang asyarafu kemuliaannya. Wa in kana sahibuhu dani'an walaupun yang punya ilmu itu orang hinaan, orang rendahan. Wal izzu dan menjadi mulia wa in kana muhanan walaupun orang itu orang yang dianggap remeh, orang remeh. Wal qarbu wa in kana qasiyan dan adalah menjadi dekat walaupun orangnya itu jauh. Wal ghina dan menjadi kaya wa in kana faqiran walaupun orang itu fakir. Wa mahabbatu dan orang akan berwibawa wa in kana wadi'an walaupun orang itu sederhana. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bisa berhadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di majelis ini mendatangkan rahmat, barokah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Wahab bin Munabbah, begitu mulianya orang yang mempunyai ilmu itu. Bercabang-cabang kemuliaan daripada satu derajat orang yang punya ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu kemuliaannya bercabang-cabang. Walaupun wa in kana sahibuhu dani'an, walaupun orang yang mempunyai ilmu tersebut status sosialnya di masyarakat itu orang rendah dan kaya. Makanya hati-hati kita kalau di kampung-kampung ada orang alimnya. Nah di situ orangnya hidup bersahaja. Dia berladang, nanam sayur, kayak orang awam biasa, tapi orang yang berilmu. Itu di sisi Allah mulia. Bahkan di langit sana para malaikat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana di kampung sana ada hambaku yang sebetulnya dia di hadapan masyarakat kurang dimuliakan, tapi aku sangat mencintainya. Karena ada sifatku yang ada pada diri manusia itu, yaitu ilmu. Ilmu sifat Allah. Ilmu artinya yang mengetahui. Maka kita harus punya adab. Kalau kita diketahui Allah, hidup kita dilihat Allah, hidup kita itu ditatap Allah, diketahui Allah terus, maka adab kita satu, rajinlah beribadah. Yang ibadah itu cukup diketahui Allah saja. Jangan Anda kita ibadah ini ada kepingin disanjung orang. Nah, itu. Jangan ada dalam ibadah ini ada selain Allah. Kenapa? Allah tahu. Allah punya sifat ilmu. Dan pengetahuan Allah tidak berbimbing dari apapun. Makanya orang yang berilmu biasanya anak muda baru lulus kuliah, terus melanjutkan studinya S1, S2, lalu dia mematangkan ilmu agamanya. Biasanya walaupun masih mudanya, belum dia mengamalkan ilmunya, tapi yakinlah suatu saat nanti ketika umur menghadapi menjelang 40 tahun, maka ilmu itu akan nampak dengan sendirinya. Kenapa? Ibarat orang punya baju sudah, punya kain sudah, yang penting disimpan kain ini, baju ini, kapan pemakaiannya, simpan dulu, nanti waktunya akan terpakai dengan sendirinya. Senjata disimpan dulu, nanti waktunya sampai akan terpakai senjata. Nah begitu ilmu, walaupun orangnya sangat bersahaja. Saya ingat dulu ketika guru saya Muhammad Etonomi Abdul Fatah Bihadi Usman diundang oleh Trisno untuk mengobati beliau. Itu beliau cuma pakai baju koko tipis, kainnya seperti kain hero yang tipis itu. Nah, ketika pengawal presiden yang pengawal kiai yang mau dibawa ke Jakarta ini mencari yang mana kiainya, disangkanya yang mengiringi di belakangnya santri-santrinya mah bajunya bagus-bagus, kiainya bajunya sederhana. Jadi bingung. Sudah dari luar, Masya Allah bingung. Saking kesederhanaannya, padahal ilmunya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Di ilmu itu bercabang-cabang kemuliaannya, walaupun yang memilikinya itu adalah dami'an, orang yang bersahaja. Wal izzu, dan akan menjadi mulia wa in kana muhanan.
Ilmu itu tetap akan nampak mulia walaupun yang mempunyai itu orang yang diremehkan oleh orang lain. Pada saatnya nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Ada dulu mahasiswa dari IAIN itu kecelakaan. Waktu masih belum kira-kira masih semester 1 masih. Jadi dikubur di kilometer 2 di Palu itu dikubur. Dapat 3 tahun, bapaknya mau pulang ke Jawa, Surabaya, maka minta surat keterangan di Polres, Pak RT, Pak RW, pengurus makam muslimin, lalu digali, mau dipindah ke Surabaya, mau dipindah ke Surabaya. Ini masih remaja, masih 1 semester ya IAIN. Lalu apa? Kita 3 orang sama Nabi Tahu itu pakai lampu sama almarhum guru kita dari Mesir. Begitu digali, jasadnya masih utuh, kayak mau 3 tahun. Jasadnya masih utuh, kayak kapalnya masih putih. Maka Abu Zarburu Haji Musin menyarankan, kalau menurut saya ini anak sampean tidak usah dipindah ke Surabaya karena dia sudah mendapatkan kenikmatan di alam sana, akhirnya tidak bisa dipindah. Jadi orang yang menuntut ilmu, syahid meninggal dunia dia. Di saking cabang-cabang kemuliaan daripada orang yang berilmu, sampai menuntutnya ilmu luar biasa, duduknya di majelis ilmu luar biasa. Wal ghina wa in kana faqiran, dan orang yang menuntut ilmu atau yang berilmu itu akan menjadi kaya, merasa kaya hati, wa in kana faqiran, walaupun status sosialnya, kehidupannya, ekonominya kayak orang fakir. Jadi kita kemarin sembahyang aja di daerah Kerek sana, kebetulan ketemu sahabat lama yang beberapa jam. Jadi karena Rasulullah Hajat menyuruh kita jadi imam, kita nggak enak ada sohibul wilayah. Sohibul wilayah itu kita kan harus beradab. Kalau kita diundang orang di desa atau di tempat itu, di situ ada ulama, kita harus beradab. Seandainya tuan rumahnya itu tidak memaksa kita untuk jadi imam, kita nggak mau. Karena ada sohibul wilayah, ada ulama di situ. Akhirnya yang sohibul wilayah itu malah jangan yang dia dikehendaki tuan rumah yang menjadi imam makanya. Padahal ada ulama. Orang alim, kehidupannya sederhana, boleh bajunya sederhana, kalau alim. Jadi tenang, perasaannya tenang, pandangannya tenang. Kenapa? Berilmu. Walau kana fakir, walaupun orang itu fakir, dia depan manusia dia kayaknya fakir, tapi dia kaya di hatinya, kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi Allah, hatinya itu menerima dengan pemberian Allah. Qanaah. Nah itu yang namanya orang sugih. Dia rumahnya kenal, ya, salah nggak di dapurnya aja, nggak di dapurnya aja, tidak dong. Tapi hatinya merasa sempit karena ada ilmu dan agama di dalam dirinya, jauh dari Tuhannya, maka tidak akan merasa kaya. Tapi walaupun sempit rumahnya di pinggir sungai mereng, kecil rumahnya, tapi orangnya berilmu, orangnya menjalankan syariat dengan ilmu yang sempurna, maka kecilnya rumah tak jadi apa, tapi hatinya luas, hatinya akan merasa bersyukur kepada Allah. Karena ilmu yang ada di dalam. Lalu apa jasrin wa mahabatan wa imkana
Wa in kana wafi'an, orang yang mempunyai ilmu tetap akan berwibawa walaupun kehidupannya sangat sederhana. Wa ansada fi maknahu, dan ditembangkan dalam sebuah syair yang maknanya sama. Al ilmu balaghu qawman dawat syaraf. Bermula ilmu itu bisa mendatangkan, menyampaikan kepada umat dawat syaraf, pada puncak kemuliaan. Jadi ilmu itu bisa menyampaikan kauman itu kaum, bukan kaum masjid, masyarakat, seseorang akan bisa menjadikan mulia dengan puncak kemuliaan bila orang itu berilmu. Coba lihat ya, penampilan orang-orang yang alim biasa, bola-bola ada, bahkan daerah Jawa itu Masya Allah. Sampai Pasuruan itu alim cuman serban kayak misalnya Pasuruan. Coba lihat ya, Pasuruan itu serban memang ini serban di situ, serban situ putih. Nah, cuma kayak biasa. Bersama Pasuruan. Ngaji sudah. Jadi dia wali alim, walaupun bersimpan di kesederhanaan, tetap orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita, tuan-tuan kita semuanya menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang alim dan soleh. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi, dan orang yang mempunyai ilmu itu dijaga daripada kerusakan, dijaga oleh Allah. Orang yang mempunyai ilmu itu dijaga oleh Allah daripada kerusakan. Seandainya hari-harinya kayaknya jauh dari ibadah, tapi ada saatnya. Karena tidak mau Allah membiarkan orang yang mengandung ilmu itu, apalagi orang yang hafal Al-Quran, Masya Allah. Hati-hati juga. Ada orang yang hafal Al-Quran, mengerti isinya Al-Quran, menghinakannya berarti memusuhi Allah. Memuliakannya berarti memuliakan Allah. Menghinakan orang yang hafal Al-Quran dan mengerti bahkan mengamalkannya disebutkan dengan Al-Quran, itu maka hidupnya akan dihinakan. Itu ada orang yang mengandung ilmu itu luar biasa, karena ada sifat Allah di dalam diri yang disebut. Wa sahibul ilmi mahlan la tudanisuhu. Wahai orang yang mempunyai ilmu mahlan itu disuruh sabar pelan-pelan. La tudanisuhu, jangan engkau mengotori ilmu itu. Orang yang mempunyai ilmu ini kan adab-adabnya ada. Kadang-kadang mohon maaf, bedanya ini orang yang berilmu. Ada orang berilmu, sembahyangnya itu cuma di belakang sholat. Ada pernah dia di barisan pertama. Jadi orang-orang yang ilmunya tanggung-tanggung itu kadang-kadang menegur. Ini guru nih selalu di belakang harus sembahyang. Makanya hadisnya apa? Orang sembahyang berjamaah, sok yang paling awal sebelah kanan itu yang paling afdal. Tapi si jinnya di belakang, dan belakang karena di depan.
Tapi ternyata yang berdahulu jadi wali itu yang sejen yang sok belakang tadi. Bedanya apa? Yang di depan ada alim, yang di belakang alim. Kenapa sebab? Ditakoni, kenapa sampai selalu di belakang? Ada sok pertama. Ya sejen, aku ini merasa malu sembahyang di sok yang awal. Kenapa malu dia? Karena aku kada pantas di sok awal. Aku ini ringan, aku ini banyak dosa. Ayo kayak apa? Akhirnya dengan mengakunya, kayak kita nih, mohon maaf, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis taklim, di majelis zikir kayak ini, bukan berarti sok alim, bukan berartinya sok suci, bukan berartinya lebih baik daripada orang lain. Justru mau duduk di majelis ilmu, mau duduk di majelis zikir, di majelis taklim, karena dia merasa ingat, merasa banyak dosa, lalu kepingin diampuni dosanya. Itu tujuan kita. Nah, jangan disangka itu soal bukan orang inilah aja. Majelis tahu duduk datang sosok, bukan kepingin diampuni Allah. Orang yang merasa banyak dosa itu kepingin diampuni Allah, duduk di Raudhatul Jannah, duduk di taman-taman surganya Allah. Justru yang duduk, kamu sudah alim, sudah amalannya sudah merasa bersih, kan duduk aja saya. Jadi orang-orang tadi yang duduk di belakang, yang baris belakang, ternyata ketika ditanya kenapa sampai berjamaahnya ada sholat di paling depan, maka itu sok yang paling pertama, sok yang paling kotor. Ujar Sidin jawabannya, karena aku ada pantas barisan paling depan karena aku banyak dosa. Merasa dirinya kotor terus padahal Sidin bersih. Akhirnya diangkat menjadi wali. Jadi Allah ilmu Allah biasa saja. Allah ilmu saja. Ada kita di belakang besar, di belakang ketinggian, masbuk atau apa. Nah di depan karena melihat adilah macam-macam. Bil mubiqati, maka dengan perkara yang merusak, famalil ilmi, maka tiadalah bagi orang yang mempunyai ilmu minal khalafi daripada ganti. Jadi sesuatu selain orang, selain ilmu, artinya apa? Amunnya yang meninggal, yang hilang, yang rusak, bukan orang alim, capat kerja mencari ganti, camat mati, lakas berganti, wali kota banyak mati, lakas berabut orang mengganti. Tapi begitu sahibul ilmi yang wafat, orang yang mengandung ilmu yang wafat, lambat. Terus kumpul apa? Lambat mencari kayak terus kumpul lagi. Mungkin dari 100 tahun hanya kayak ada sih. Wah ini kutub paling kutubnya Habib Umar bin Hafiz. Nah, ini yang tanggal 23 nih. Nah, European jangan ketinggalan. Nah, ulun ini belum datang masih 5 masih. Tanggal 23 ulun datang insyaallah 25. Nah, bulan dulu waktu datang sini pertama ke sini, kita menurut apa ulama itu, alhamdulillah kita pernah satu ruangan berhadapan langsung dengan beliau. Jadi membawa anak-anak jangan ada di bawah. Sidin berdoa ke kampus sampai ke Lauhul Mahfuz. Bawa anak-anak yang di bawah supaya umpat semajelis lawan Sidin. Di pinggir jalan yang penting niatnya menghadiri majelis ini, semajelis lawan ulama besar sama wali Allah, seakan-akan semajelis lawan Rasulullah. Supaya sejukung mereka. Umpat juga berpartisipasi ada apa? Kuasa kardus kan membawanya. Umpat ada apa? Habis bukan yang di stand gratis di situ ada makanan umpat belum ada situ. Apa di sana
40.000 hadis. Tandanya kita mahabbah 8 orang yang berilmu. Sayang banget. Untuk makanya ujar Guru Hasan. Guru Hasan itu anak Guru Ibad yang menjadi pimpinan Darussalam. Maka pura jasir untung benar orang kalteng. Untung benar orang kalteng. Dan angin Rasulullah di Umar lawan. Di Umar itu mau meresmikan pondok pesantren cabang dari Tariqatul Maut yang ada di Ubud. Nah, untungnya orang kalteng ada pondok pesantren cabang dari Tariqatul Maut. Akan sejauh-jauh dari pondok anak sih. Karena sanitnya itu langsung murid-murid dari beliau yang mengajar. Karena di sini kalau sudah ada cabang dari sini. Nah, itu luar biasa. Jadi orang alim yang berilmu, yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, alim alama. Nah, habis ya. Alim alama, alim artinya berilmu, alama artinya mengamalkan ilmunya. Bila apa sulit mencari jati, sulit mencari jati. Mau presiden betuyuk menjadi presidennya. Kalau wali yang wafat alim, masya Allah. Nah, jadi pesan mulut, dan dia kalau hadir berapa anak ini, ini sisi akan waktu. Apalagi kalau menatap pajaknya itu luar biasa. Hingga sini dulu, mohon maaf lahir dan batin, berilah anda insya Allah kita berangkat jam 5, berangkat dari sini jam 6 sudah harus di bandara. Jadi kita berangkat dari musola sini, kalau ada sahabat di sini, lalu berangkat ke bandara, doakan dulu, mudah-mudahan sehat walafiat, dan Allah kemudahan di dalam beribadah, jadi berangkat selamat, pulang selamat. Dan perlu doakan yang mudah-mudahan sampai juga diundang oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah menjadi tamu-tamu mulia Allah, berziarah makam Rasulullah Muhammad dan Madinah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, mari kita bimbing membaca salam kepada Rasulullah. Insyaallah nanti kita sampaikan raudhah, jadi umpati kata-kata ulul. Insyaallah yang mudah ulul ingat di sana, insyaallah ingat. Tadi ibu-ibu majelis pagi sudah kirim salam. Seperti dulu diajari Allah Guru Haji Muslim, bila beliau hanya umat di jamaahnya disuruh kirim salam. Insya Allah bisa terpulang ke sana. Nah, berarti kata-kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh hari kami kirim salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, insyaallah nanti belum sampaikan pesan pada jemaah semuanya. Mudah-mudahan Rasulullah senang dan berkenan menerima salam yang berkataan sehingga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Habis sholat isya kita bersama-sama dulu, dan alhamdulillah sudah disediakan konsumsi jangan pulang